dari kami Biro Organisasi ke teknis. Jadi betul apa yang disampaikan Bapak Kepala BKPSDM tadi, bahwa memang tenggang waktu untuk pengusulan jabatan konversi jabatan pelaksana dari Permen 41 ke 45 itu berdasarkan surat Menpan, batas waktu terakhirnya itu tanggal 9 Juni 2023. Jadi dengan keterbatasan waktu ini diharapkan kepada kita semua, khususnya BKPSDM bekerjasama dengan Biro Organisasi bagian organisasi Kabupaten Banggai untuk melakukan pemetaan jabatan pelaksana dari konversi ke 41 dari 41 ke 45. Jadi yang kami hormati Bapak Ibu Pak Kasubag Kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai, mohon izin saya share screen. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Ampun tadi sudah disebutkan oleh moderator. Izin, nama saya Muhammad Ansar, SSTPMM. Saat ini dipercayakan sebagai Kepala Subbagian Analisa dan Evaluasi Jabatan pada bagian Analisa dan Kompetensi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Banggai, terutama BKPSDM dan Biro bagian organisasinya bekerja sama. Ini langkah cepat untuk mendukung percepatan konversi jabatan pelaksana ke jabatan percepatan konversi jabatan pelaksana dari 41 ke Menpan 45. Mohon izin Bapak Ibu, jadi kita berbicara standarisasi jabatan. Ini sekedar pengantar dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk standarisasi jabatan itu ada standar kompetensi jabatan fungsional, kemudian ada pengembangan kompetensi jabatan fungsional, manajerial, teknis, dan sosial. Kemudian itu ada rekrutmen jabatan fungsional melalui pengangkatan dan formasi. Kemudian yang terakhir itu adalah kelas jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana, bahkan sampai ke jabatan struktural. Nah, pemetaan yang kita lakukan ini dari 41 ke 45 itu akan berdampak kepada tambahan penghasilan pegawai sebagaimana yang dijelaskan Bapak Kepala BKPSDM tadi, bahwa ujung-ujungnya ke TPP. Jadi dengan waktu yang ada kita manfaatkan untuk segera melakukan konversi jabatan pelaksana dari Permen 41 ke Permen 45 dengan batas waktu tanggal 9 Juni 2023 itu sudah harus diajukan ke Kementerian Pan-RB. Kalau misalnya terlambat, mungkin konsekuensinya di tahun depan mungkin kita akan terlambat menerima TPP seperti itu. Ya kita cepat saja Bapak Ibu, nanti saya hanya memberikan pengantar, nanti teknisnya ada kawan saya yang akan memberikan penjelasan, Pak Rizky. Nah, ini Bapak Ibu, terkait penataan dan simplifikasi jabatan pelaksana. Nah, ini berangkat dari jabatan fungsional umum. Jadi perlu kita ketahui bersama, nama jabatan pelaksana itu dulu disebut dengan jabatan fungsional umum. Nah, ini tentukan berdasarkan usulan kementerian, lembaga, dan daerah, berdasarkan jenis jabatan berbeda yang kemungkinan memiliki kesamaan tugas dan sebaliknya. Kemudian diganti menjadi jabatan pelaksana dengan peraturan Menpan RB nomor 41 tahun 2018 tentang jabatan pelaksana. Nah, di dalam Permen 41 ini terdapat 3.414 jabatan pelaksana. Nah, dengan diterbitkan Permen 45, itu menjadi sederhana lagi. Menjadi sederhana dari 304
3.414 disederhanakan dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok jabatan pelaksana. Nah, yang pertama itu klerek, kemudian itu operator, kemudian itu teknisi. Nah, jenis jabatan pelaksananya ini nanti ada kelas jabatannya, kemudian dibuatkan anjatnya, kemudian dibuatkan standar kompetensi jabatan. Jadi Bapak Ibu yang sudah telah menyusun analisis jabatan, kemudian telah menyusun evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan untuk jabatan pelaksana, harus melakukan penyesuaian kembali terhadap konversi dari 41 ke 45 seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu jabatan pelaksana berdasarkan Permen 41 2018 kemudian dikonversi menjadi Permen 45 2022 yang dengan diterbitkan aturan turunannya Keputusan Menteri Pan RB 1103 tahun 2022. Nah, dari Permen 41 itu berjumlah 314 nomenklatur dalam 102 kelompok yang dibagi ke dalam 40 urusan pemerintahan. Nah, di dalam Permen 45 itu hanya berjumlah 198 nomenklatur. Jadi lebih sedikit dibagi menjadi 3 klasifikasi yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Yang pertama itu klerek, kemudian operator, kemudian teknisi. Nah, apa itu klerek? Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, apa itu klerek? Mungkin sebagian teman-teman para kasubag sudah membuka dan mempelajari Permen 45 tahun 2022 bahwa klerek itu adalah jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Jadi semua tugas-tugas yang bersinggungan dengan pelayanan administratif itu dikelompokkan pada kategori klerek. Nah, operator itu jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Tugas teknis yang bersifat umum. Nah, kemudian teknisi itu jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. Jadi, perbedaan antara operator dan teknisi, operator itu dia harus duduk dulu baru bisa sertifikat. Jadi tidak perlu ada sertifikat dulu. Nah, berbeda dengan teknisi. Teknisi dia harus mempunyai sertifikat dulu baru bisa duduk di dalam kelompok jabatan teknisi. Seperti itu. Oke. Oke, suaranya. Tes. Ya, mohon izin Bapak Ibu, suara saya kedengaran ya? Siap, kedengaran Pak. Oh ya, jelas ya Pak? Siap, siap. Oke, kita lanjutin Bapak Ibu. Nah, ini klasifikasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah pegang Permenpan 45 atau Kepmenpan 1103. Jadi silakan Bapak Ibu buka. Ini klasifikasi klerek. Kemudian operator, kemudian teknisi. Ini lampiran 1 itu klerek, lampiran 2-nya operator, kemudian lampiran 3-nya teknisi. Silakan Bapak Ibu baca apa jenis-jenis jabatan di dalam kelompok klasifikasi jabatan pelaksana tersebut. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi dasar konversi dari 41 ke 45 Bapak Ibu ini lebih kepada penyederhanaan ruang lingkup jabatan. Jadi yang tadinya di Permen 41 itu ada 3.000 sekian jabatan pelaksana dengan berbagai tugas yang berbeda. Nah, ini disederhanakan menjadi lebih fleksibel, kemudian untuk pelaksanaan tugas juga lebih agile. Jadi, mohon maaf.
Jadi dalam menentukan konversi dari jabatan 41 ke 45, nanti Bapak Ibu harus menyandingkan Permen-Pan 41 dengan Kepmen 1103. Karena di dalam lampiran tersebut, di dalam kolom 41 maupun 1103 itu ada tugas. Nanti disandingkan. Kalau misalnya tugasnya ada yang mirip, silahkan diambil jabatan yang ada di Permen 45. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalnya jabatannya tidak ada, contoh misalnya di bagian organisasi Banggai. Di situ ada analis jabatan, kemudian ada analis kinerja, kemudian ada analis kompetensi, ada mungkin analis pengembangan sumber daya manusia aparatur. Nah, itu dikelompokkan menjadi penelaah teknis kebijakan pada kategori kelompok jabatan pelaksana klerek. Nah, jadi di dalam Permen-Pan 45 atau Kepenpan 1103 itu sudah disediakan nama jabatan satu jagat. Jadi istilahnya nama jabatan satu jagat. Jadi nama jabatan ini itu bisa digunakan hampir di semua perangkat daerah yang memang tugas mereka itu bersifat umum dan bersentuhan dengan pelayanan administrasi. Nah, untuk sarjana kualifikasi pendidikan sarjana itu menggunakan penelaah teknis kebijakan. Nah, untuk D3 itu menggunakan pengelola data dan informasi. Nah, untuk kelas 5 dengan kualifikasi pendidikan SMA itu menggunakan pengadministrasi perkantoran. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu memetakan dulu mana jabatan-jabatan yang memang bersentuhan dengan pelayanan administratif. Nah, itu dialihkan nanti ke Kepmenpan 1103 dengan jabatan satu jagat. Yang pertama itu penelitian teknis kebijakan untuk kualifikasi pendidikan S1, kemudian untuk pengelola data dan informasi untuk D3, kemudian pengadministrasi perkantoran untuk kualifikasi pendidikan SMA. Untuk tugasnya silakan Bapak Ibu buka di dalam Kepmenpan 1103. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang dikategorikan dalam kelompok klerek. Nah, ini ada 45 jenis jabatan. Silahkan Bapak Ibu kelompokkan mana yang kira-kira ada bersinggungan dengan tugas-tugas jabatan pelaksana berdasarkan Permenpan 1. Tetapi berdasarkan hasil identifikasi kami di Biro Organisasi bahwa di kelompok nomenklatur jabatan pelaksana kelompok klerek itu yang bisa digunakan secara umum itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu penelaah teknis kebijakan untuk S1-nya, kemudian pengelola data dan informasi untuk D3, kemudian pengadministrasi perkantoran untuk kualifikasi pendidikan SMA. Nah, selain dari 3 itu, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan tusi atau uraian tugas masing-masing jabatan pelaksana yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini ada penata keprotokolan. Nah, itu ada di bagian administrasi pimpinan. Nah, penata keprotokolan ini nanti Bapak Ibu cek, di situ dibuka ruang. Dibuka ruang bisa S1, bisa D3, dan bisa SMA. Nah, ini perlu kita tetapkan. Kalau kita di Provinsi Sulawesi Tengah, kita sudah menetapkan bahwa penata keprotokolan itu pure untuk jabatan yang memang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana. Jadi tidak dibuka ruang untuk D3 dan SMA. Tapi kalau itu misalnya Bapak Ibu sepakati di Kabupaten Banggai penata keprotokolan untuk D3 atau SMA, silahkan. Prinsipnya konversi yang kita lakukan dari 41 ke 45 tidak merugikan pegawai. Dan tidak menurunkan kelas jabatan. Jadi Bapak Ibu hati-hati dalam melakukan identifikasi proses konversi dari Permenpan 41 ke 45. Jangan sampai teman-teman yang sudah menerima TPP dengan kelas yang ada
nanti tiba-tiba dikonversi, diturunkan kelasnya atau jabatannya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya berkaitan dengan pelayanan administratif yang bersifat umum, arahnya ke penelitian kebijakan untuk S1-nya, kemudian D3-nya pengelola data informasi, kemudian SMA-nya pengurus perkantoran. Untuk yang lain selain dari itu silakan menyesuaikan dengan tugas teknis masing-masing perangkat daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk kelompok operator. Nah, ini ada 115 nomenklatur. Nah, di kelompok operator ini Bapak Ibu yang bisa digunakan secara umum ya, secara umum. Jadi kelompok operator itu pelayanan yang bersifat teknis umum. Jadi mempersyaratkan sertifikat setelah duduk. Jadi siapapun yang belum memiliki sertifikat, mohon maaf, siapapun bisa duduk di jabatan itu, tetapi setelah duduk harus mempunyai sertifikat. Kira-kira seperti itu. Nah, berbeda dengan jabatan operator. Nah, operator itu mempersyaratkan dulu harus punya sertifikat, baru bisa duduk. Seperti itu. Nah, di kelompok operator ini, jabatan yang bisa digunakan secara umum itu penata layanan operasional, kemudian ya, satu itu saja, penata layanan operasional. Nah, berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenpan kemarin, bahwa penata layanan operasionalnya dibagi lagi menjadi 3, Bapak Ibu. Dibagi lagi menjadi 3. Cuma memang di dalam Kemenpan 1103 itu tidak disebutkan secara eksplisit. Nah, tetapi di dalam lampiran konversi itu sudah dibagi. Jadi penata layanan operasional ini kualifikasi pendidikannya SMA, D3, dan S1. Nah, berbeda dengan penata keprotokolan tadi. Nah, kalau penata keprotokolan itu kita harus menentukan dia mau jabatan itu mau menggunakan kualifikasi pendidikan S1, D3, atau SMA. Jadi kita harus kunci. Kita sepakati dulu nih. Kita mau pakai standar kualifikasi pendidikan S1, D3, atau SMA. Nah, berbeda dengan penata layanan operasional. Penata layanan operasional ini sudah dibagi menjadi 3. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari di dalam Kemenpan 1103 itu hanya satu, penata layanan operasional. Nah, nanti Bapak Ibu buka di lampiran konversi. Nanti mohon teman-teman bagian organisasi bagikan file lampiran konversinya. Nah, di situ jelas penata layanan operasional itu dibagi menjadi 3. Jadi untuk kualifikasi pendidikan S1-nya itu menggunakan penata layanan operasional. Nah, untuk kualifikasi pendidikan D3 itu menggunakan pengelola layanan operasional. Nah, untuk kualifikasi SMA itu operator layanan operasional. Nah, ini bersifat umum. Jadi bisa digunakan oleh teman-teman di seluruh perangkat daerah. Tetapi perlu memperhatikan tugas yang sudah diatur di dalam Kemenpan 1103. Seperti itu. Nah, untuk tugas teknisnya yang lain menggunakan operator laboratorium nanti disesuaikan Bapak Ibu. Teknis laboratorium, kemudian penata kelautan dan perikanan ini lebih ke urusan pemerintahan. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Jadi dengan catatan menyandingkan tugas yang ada di Permenpan 41 dengan di Kemenpan 1103. Jadi kalau ada yang bersinggungan dan kebetulan saja nama jabatannya sama, jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Nah, di sini konservator itu kalau saya tidak salah di 41 ada. Kemudian 1103 ada lagi. Jadi ini tidak bermasalah. Kemudian kurator, kemudian edukator, filolog, itu di 41 ada itu. Nah, kemudian dimunculkan lagi
di 11.03. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, begitu seterusnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Kalau misalnya sekiranya tidak ada yang bersinggungan atau yang sesuai dengan 41, silakan menggunakan jabatan sapu jagat yang masuk dalam kelompok klerek. Nah, kalau menggunakan operatornya masuk ke jabatan penata layanan operasional. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini nomenklatur jabatan pelaksana kelompok teknisi. Ini ada 38 jenis jabatan. Nah, untuk menduduki jabatan ini harus mempersyaratkan Bapak Ibu harus punya sertifikat terlebih dahulu, baru bisa menduduki jabatan kelompok teknisi seperti itu. Jadi selain dari nama-nama jabatan yang sudah diatur di dalam kelompok klerek, kemudian operator dan teknisi, Bapak Ibu sebenarnya diberi ruang untuk bisa mengusulkan ke Kementerian Teknis. Nah, tetapi berdasarkan surat edaran Menpan bahwa waktu itu sudah selesai. Itu kemarin batas waktunya 31 Maret 2023. Nah, tetapi informasi yang kami terima, hasil konsultasi kami dengan Kemenpan, masih diberi ruang apabila pada perangkat daerah Bapak Ibu berdasarkan hasil pemetaan setelah dicek ada beberapa jabatan yang memang harus digunakan, penting, tapi belum terakomodir dalam 11 Kepmenpan 11.03. Silakan ajukan jabatan tersebut. Nah, ini instansi teknis adalah kementerian, lembaga pemerintahan kementerian atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai keusuhan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pengguna suatu jabatan pelaksana. Nah, nanti Bapak Ibu silakan ajukan usulan tersebut. Nah, setelah kami identifikasi itu kebanyakan di urusan pemerintahan di bidang pertanian. Nah, itu nama-nama jabatannya masih sangat sedikit, sangat minim. Nah, silakan Bapak Ibu sekiranya misalnya ada jabatan yang harus dan penting digunakan dalam perangkat daerah, silakan diusulkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut saja, Bapak Ibu. Nah, ini surat Menpan yang saya sebutkan tadi, sebagaimana juga di awal pada saat pembukaan sudah disampaikan Bapak Kepala Badan BKPSDM. Jadi, batas waktu untuk pengajuan hasil konversi Permenpan 41 ke Permenpan 45 itu ada di poin 1. Jadi batas waktunya itu 9 Juni Bapak Ibu, 9 Juni 2023. Jadi kami berharap selaku wakil pemerintah pusat mengingatkan kepada teman-teman perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai untuk segera melakukan pemetaan, segera melakukan konversi. Harapan kami sebelum tanggal 9 Juni sudah selesai. Nah, nantinya sebelum dikirim, teman-teman bagian organisasi bekerja sama dengan BKPSDM melakukan verifikasi sebelum diajukan ke Kemenpan RB untuk dilakukan validasi. Nah, proses pengajuan validasi itu lumayan memakan waktu yang cukup lama karena jangan sampai di 9 Juni ini semua instansi pemerintah mengusulkan, nah Kemenpan akan mengalami keteteran untuk melakukan verifikasi. Nah, ini pernah terjadi di tahun 2018 ketika kami mengajukan proses validasi hasil evaluasi jabatan, yaitu kelas jabatan. Nah, itu proses waktunya itu cukup lama. Nah, di kita itu kemarin 2018 itu pengajuannya hampir 6 bulan, hampir setengah tahun baru keluar hasil validasinya. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu harus mengajukan sebelum 9 Juni karena proses verifikasi dan validasinya itu agak lama, sehingga di tahun 2024 nanti kita harapkan di akhir tahun 2023 sudah selesai semua, sehingga
di tahun 2024 teman-teman jabatan pelaksana ini sudah bisa menerima tambahan penghasilan berdasarkan nama jabatan yang sudah diatur di dalam Permenpan 45 dan Kemenpan 1103. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk proses pengisian lampiran konversinya nanti kawan kami yang akan menjelaskan, Bapak Reski sebagai analis jabatan, beliau sangat berkompeten dalam proses konversi dan kita juga sementara berlangsung ini. Jadi dalam beberapa hari kemarin sampai dengan saat ini kita di Provinsi Sulawesi Tengah lagi melakukan DES terkait pemetaan atau konversi dari jabatan pelaksana berdasarkan Permen 41 ke Permenpan 45. Jadi kita lagi proses juga nih. Alhamdulillah Banggai berinisiasi untuk melakukan coaching. Nah, kita bantu. Jadi kita selipkan waktu sambil kita des juga perangkat daerah. Nah, kita juga bantu Kabupaten Banggai untuk bagaimana memetakan atau mengidentifikasi proses konversi jabatan pelaksana dari 41 ke 45. Jadi mungkin hanya itu saja Bapak Ibu pengantar yang bisa kami berikan. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Reskiawan sebagai analis jabatan yang akan menjelaskan secara teknis proses penginputan atau proses identifikasi jabatan pelaksana dari Permenpan 41 ke Permenpan 45. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Ya, mohon izin moderator, saya serahkan ke Bapak Reskiawan. Ya, silakan Bapak Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu memperkenalkan diri, nama saya Rizkiawan, jabatan saya sudah coba informasi jabatan. Sebelum saya menyampaikan penjelasan mengenai tabel konversi dari Permenpan 41 ke Permenpan 45, izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Izin Bapak Ibu, apa terdengar jelas? Terdengar, Pak. Oke. Siap, terdengar, Pak. Ya, siap. Saya izin share screen, Pak ya. Bapak Ibu, saya izin share screen. Kelihatan Bapak Ibu? Tabel konversi dari Permenpan 41 tahun 2018 ke Permenpan 45 tahun 2022. Jadi di tabel konversi ini ada 4 lampiran. Yang pertama lampiran 1, lampiran 3, lampiran 5, dan lampiran konversi. Untuk kita di provinsi hanya mengisi lampiran konversi yang diisi oleh OPD untuk diserahkan ke biro organisasi. Sedangkan lampiran 1, 3, dan 5 itu dikerjakan oleh bagian organisasi atau biro organisasi untuk disampaikan ke Kementerian Pan-RB. Kemudian di tabel pertama ini ada nama jabatan Permenpan 41. Saya mengambil contoh dari Dinas Pariwisata. Di Permenpan 41 ini kita bagi berdasarkan subunit terkecil. Contoh, kita ambil pertama di sekretariat. Di sekretariat kita menyusun jabatan tersebut berdasarkan kelas jabatan. Dimulai dari kelas 7, kelas 5, kelas 6 sampai dengan kelas 5-nya. Nah, di tabel kiri paling ujung ada nomenklatur jabatan. Contoh yang pertama itu penyusun, program, dan pelaporan. Nah, di tabel keduanya ada kualifikasi pendidikan. Di tabel berikutnya ada unit kerjanya. Kemudian ada klasifikasi jabatan. Klasifikasi jabatan tadi menyambung yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Analisa dan Formasi Jabatan bahwa klasifikasi jabatan untuk Permenpan 45 dibagi menjadi 3. Klerek, operator, dan teknisi. Secara umum yang di sekretariat kita memakai klerek, yaitu nomenklatur jabatan sapu jagat yang terdiri dari penata kebijakan kelas 7-nya, pengelola data dan informasi kelas 6-nya, dan pengadministrasi perkantoran kelas 5-nya.
Mengapa demikian? Karena di sekretariat melakukan pekerjaan bersifat administratif dan berulang-ulang. Nah, jadi secara umum, kelas 7 yang ada di sekretariat semuanya berubah menjadi penelaah teknis kebijakan. Kelas 6-nya berubah menjadi pengolah data dan informasi. Kelas 5-nya berubah menjadi pengadministrasi perkantoran. Yang di total hanya budgeting dan kebutuhannya, ditarik lurus di bawah. Saya akan ambil contoh peta jabatan. Saya sharekan peta jabatan. Nah, di peta jabatannya ini terlihat bahwa di Kasubag umum yang lama itu ada kelas 7-nya ada analisa formasi pengembangan sumber daya manusia aparatur, analisa pengembangan sumber daya manusia aparatur, pengelola kepegawaian, pengadministrasi kepegawaian, dan pengadministrasi umum. Setelah dikonversi ke Permenpan 45, semua yang kelas 7 berubah menjadi penelaah teknis kebijakan. Kelas 6-nya pengelola data dan informasi, kelas 5-nya berubah menjadi pengadministrasi perkantoran. Sehingga untuk mengkonversi ini sangat sederhana. Kita hanya perlu mendata nomenklatur jabatan yang ada di sekretariat berdasarkan kelasnya 765, kemudian dikonversi ke Permenpan 45 berdasarkan kelas 765. Di sini sudah kita bisa klasifikasi secara sederhana. Kelas 7-nya menggunakan pelatik kebijakan, kelas 6-nya menggunakan pengolah data dan informasi, kelas 5-nya menggunakan pengadministrasi perkantoran. Untuk pengisian informasi jabatannya, dari pembagian Excel yang dibagikan oleh Ibu Mita yang memberikan materi dari Menpan, sudah memberikan nilai baku. Jadi kita hanya menyesuaikan saja berdasarkan kelas jabatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Biro Organisasi Sedap Sulteng. Untuk saat ini mungkin sebelum lebih lanjut mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Supaya mungkin dari Biro Organisasi bisa memberikan jawaban untuk peserta bertanya. Jadi persilakan untuk yang ingin bertanya, silakan di raise hand atau di kolom komentar. Kami persilakan. Jika tidak ada yang bertanya, Ya, mohon izin Bapak. ya. Iya, sebelum kami mau berjelas dulu, apakah teman-teman perangkat daerah itu sudah dibagikan form lampiran konversi atau memang penginputannya menggunakan aplikasi, karena kami dengar di Kabupaten Bangka itu menggunakan aplikasi. Iya. Nah, ini ini yang harus diperjelas dulu. Sebenarnya prinsipnya lebih bagus menggunakan aplikasi, tetapi nanti tinggal teman-teman bagian organisasi mohon memberikan penjelasan apakah memang kami belum mendapat nih benang merahnya, apakah teman-teman di perangkat daerah sudah dijelaskan, sudah ada coaching sebelumnya terkait penginputan kepada aplikasinya, atau memang sama sekali belum, supaya nyambung nih apa yang nanti didiskusikan ini jelas seperti itu kira-kira. Ya, mungkin ada teman-teman dari bagian organisasi. Jadi mohon izin Pak Moderator, kita ini saja ya, biar teman-teman tidak terlalu formal seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi dari hasil diskusi antara BKPSDM dengan bagian organisasi Kabupaten Manggai, sebelum langsung kemarin kita sudah komunikasi, sehingga kita membaca tabel yang diberikan dari Menpan. Nah, kita buat
formatnya adalah karena kita biasa kalau di BKPSDM itu segala bentuk pengadaan, penyusunan ABK itu kalau BKD menggunakan Semara SN. Jadi bagaimana mengkonversi antara Excel ke Semara SN, tujuannya untuk meminimalisir kesalahan penulisan dan untuk klarifikasi jabatan. Sehingga kami mungkin saya akan bagikan gambaran ini hampir sama dengan Excel, cuma kita konversi dari yang lampiran 1, 2, 3 itu ke dalam bentuk aplikasi. Jadi saya bagikan dulu. Nah, habis ini baru kita tanya jawab. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Diperbesar lagi Pak, kurang jelas, kurang size. Ya, jadi dari tabel yang tadi, yang Excel tadi, kita buat dalam bentuk pengisian. Jadi nanti untuk yang adminnya bisa lihat di perolehan jabatan, input data. Kemudian di sini ada sama dengan tabel tadi untuk pengisiannya. Karena dia hanya kolom Excel-nya saja. Kita lihat, kita ambil supaya unit terkecil atasan langsung. Atasan langsung ini adalah contoh nama jabatan yang Bapak Ibu input kemarin di Semara SN. Jadi supaya memang teratur dia berada di unit kerja yang mana. Misalnya ini kepala bidang pengadaan pemberhentian. Kemudian klasifikasi jabatan yang tadi dia kira-kira masuk di mana? Seperti arahan tadi sapu jagat bisa masuk di klerek. Nah ini yang jabatan dalam Permenpan RB 41 nomor 2021 tahun 2018. Nama jabatan yang lama yang ada di Permenpan. Kemudian ini masih manual. Kemudian kelas jabatannya dan persediaan pegawai. Kemudian untuk yang konversi ke jabatan baru, di sini hanya karena kemarin habis koordinasi dengan bagian Ortal hanya menampilkan 3 jabatan. Yang klerek. Jadi hanya itu pengawas perkantoran, pengelola informasi dan penelaah teknis kebijakan. Untuk yang di luar itu nanti koordinasi antara BKD dan antara dinas, BKD dan bagian organisasi untuk jabatan di luar 3 jabatan ini. Ketika Bapak Ibu pilih ini, maka otomatis jenjang pendidikannya dan kelas jabatan sesuai dengan nilai jabatan ini bisa dipilih sesuai dengan aturan yang tadi di Excel. Jadi kita sudah ada ketentuan, misalnya, nah ini nilai jabatan belum memenuhi standar. Jadi ada tadi kalau kelas 5 itu nilainya berapa. Dari pilihan dari sini sampai dia statusnya nah, ini berarti nilai jabatan sudah sesuai ketentuan kelas 5. Ini bisa disimpan, nanti akan muncul di halaman sini. Unit organisasinya. Nah, untuk Excel-nya nanti kita ambil langsung dari Smart SN, impor ke file Excel untuk format yang dari Kemendagri ya. Kemendagri. Nanti bagian BKPSDM dan organisasi akan mendownload langsung dari aplikasi sini yang berbentuk format Excel sesuai dengan ketentuan. Kenapa kami menggunakan ini? Supaya kita juga koordinasi mudah. Ketika Bapak Ibu menginput terjadi kesalahan, kita bisa langsung cross check. Karena biar satu yang Bapak Ibu input dari unit kerja masing-masing langsung masuk ke kami BKPSDM dan Biro Organisasi Kabupaten Bangkai. Demikian untuk penggunaan form konversi di jabatan ini. Jadi begitu mungkin
tambahan untuk Bapak dari Biro Organisasi Setda Kabupaten Banggai. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang kami persilakan ada tambahan dari. Jadi kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Ya, mohon izin Pak Moderator. Terima kasih Pak, Halo. silakan. Ya Pak, kami mau perjelas dulu. Teman-teman, sebelum pengisian aplikasi ini, apakah sudah di awalnya sudah melakukan BES ke perangkat teman-teman perangkat daerah bahwa proses identifikasi konversinya dari 41 ke 45 ini seperti ini, atau teman-teman BPSDM, BKPSDM dan organisasi hanya menyampaikan silakan melakukan penginputan pada aplikasi ini, silakan tentukan sendiri konversinya seperti itu. Nah, kalau proses yang kami lakukan, mudah-mudahan sama. Ini yang dilakukan juga teman-teman di Kabupaten Banggai. Proses yang kami lakukan, kita mengundang langsung teman-teman perangkat daerah, kita bentuk tim. Nah, kita tanyakan, jangan sampai karena mohon maaf, karena biasanya yang menyusun anjab dan peta jabatan ini hanya dibebankan kepada Kasubag Kepegawaian. Hanya Kasubag Kepegawaian. Bahkan operator yang menyusun, yang mengkonversi. Jangan sampai teman-teman ini yang langsung eksekusi konversinya. Nah, kalau misalnya berbicara dengan layanan, oke lah misalnya di organisasi. Organisasi itu semua ruang lingkupnya berbicara pelayanan administrasi. Jadi lebih ke S1-nya pengelola teknis kebijakan, kemudian D3-nya pengelola data informasi, kemudian SMA-nya pengadministrasi umum. Nah, bagaimana misalnya di kelautan, bagaimana di dinas perhubungan, dan seterusnya, yang memang jabatannya itu harus betul-betul kita dudukan bersama ini 41 dengan 45. Jangan sampai salah konversi seperti itu kira-kira. Jadi itu saja yang kita memperjelas. Jadi sekedar gambaran kepada teman-teman di Kabupaten Banggai bahwa itu proses yang saat ini kami lakukan seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman Banggai ada strategi lain. Jadi kita sharing saja ini. Jadi itu kami sharing, informasikan kepada teman-teman. Cara cepatnya seperti itu. Di kami hari ini sudah insya Allah sudah rampung untuk pemetaan itu. Nah, kita diskusikan, kita review untuk di tim internal. Tanggal 5 kita jadwalkan itu sudah terkirim di Kemenpan RB. Nah, proses aplikasi ini sangat bagus sebenarnya, sangat bagus. Sih. Cuma mungkin memakan waktu sedikit. Karena memang harus mencegah ada data yang salah atau apa. Nah, di kita masih menggunakan Excel. Kenapa menggunakan Excel? Karena kami rasa itu lebih efektif. Lebih efektif. Tinggal nanti kita cross-check satu persatu. Sebenarnya sama saja metodenya. Cuma kami memperjelas saja kepada teman-teman di Kabupaten Banggai apakah sudah melakukan pendampingan sebelumnya atau pada saat ini melakukan sosialisasi untuk penginputan aplikasinya itu. Seperti itu. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin silakan dari Biro Organisasi Banggai untuk prosesnya, karena saya ingat kami dari PKD itu dari bagian organisasi Banggai itu sudah pernah mengadakan sosialisasi untuk yang peraturan terbaru ini, perubahan kemana. Jadi mungkin saya persilakan kepada bagian organisasi. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi Pak, mungkin langsung saja terkait dengan sosialisasi yang kami berikan terkait Permenpan 45 ini, karena sebelumnya kami sudah sampaikan, sudah ada penyusunan terkait Permenpan 45 ini, sosialisasinya. Cuman karena itu inisiatif kami membuat kegiatan tersebut,
karena ada kaitannya terkait dengan usul CPNS waktu itu kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Cuman kan setelah itu ada kegiatan yang barusan dibuat terkait dari Menpan, dari Menpan yang mengundang langsung. Nah, jadi maka dari itu untuk kegiatan Zoom meeting ini kami harapkan dari biro sendiri untuk lebih istilahnya memberikan pengantar terkait apa yang nanti kami di daerah lakukan, karena kan sementara proses ini Pak untuk penginputan. Jadi di kesempatan ini juga teman-teman di OPD karena kita juga sudah melakukan aplikasi, jadi tidak perlu lagi menggunakan download atau input, sudah langsung action di aplikasi. Maka di kesempatan ini juga untuk penginputan lampiran konversi jabatan itu dilakukan Pak dengan estimasi sebelum tanggal 9 itu Pak, sesuai ketentuan. Kira-kira begitu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Fajril. Ya, jadi melalui kesempatan ini juga kami ini sebagai wakil pemerintah pusat sebenarnya dari Kemenpan itu menyarankan untuk setiap instansi pemerintah kabupaten kota itu sebelum dilakukan diusulkan ke Kemenpan harus direview dulu oleh pemerintah provinsi. Jadi harusnya sebelum tanggal 9 itu sudah masuk di kita. Biar kita lakukan review, oke, baru kita sarankan untuk ajukan ke Kemenpan seperti itu. Karena proses pengajuan di Menpan itu selama ini itu tidak melalui pemerintah provinsi. Nah, di kita tidak tersampaikan apakah provinsi ini sudah mengajukan atau belum, sehingga ketika kita berkonsultasi di Kementerian Pan-RB kita ditanya, kita tidak tahu, provinsi tidak tahu apakah kabupaten mana saja yang sudah melakukan pengusulan seperti itu. Paling tidak itu terlapor ke kita, paling tidak tembusannya juga ke kita. Jadi ketika Bapak Ibu mengusulkan ke Kemenpan RB, tembusannya itu ke kita. Nah, tetapi kalau mau kita review juga silahkan. Tidak menjadi kewajiban untuk Bapak Ibu mengajukan review di pemerintah provinsi, baru diajukan ke Kemenpan RB. Tetapi yang disarankan oleh Ibu Mita sebagai analis kebijakan pada Deputi S5 Aparatur, sebaiknya sebelum diajukan ke Kemenpan RB itu direview dulu di pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini biro organisasi, supaya ada keseragaman semua kabupaten kota terkait dengan konversi jabatan pelaksana mulai dari 41 ke 45. Kira-kira seperti itu. Jadi melalui kesempatan ini mohon izin kami sampaikan penekanan kembali kepada teman-teman perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai untuk segera melakukan penginputan, karena di Kabupaten Banggai menggunakan aplikasi, jadi kami harapkan untuk segera melakukan penginputan agar supaya teman-teman di biro bagian organisasi bisa melakukan verifikasi dan download data dan bisa secepatnya diajukan ke Kemenpan RB sebelum tanggal 9. Jangan sampai di tanggal 9 lagi baru kita kebakaran jenggot istilahnya, buru-buru lagi, tiba masa tiba akal, baru tanggal 9 itu kita ajukan seperti itu. Jadi harapan kami sebelum tanggal 9 sudah selesai. Sebenarnya proses konversi ini Bapak Ibu tidak susah. Ya susah. Karena menyederhanakan, lebih sederhana. Yang tadinya di dalam satu unit kerja itu mungkin ada 10 atau bahkan 15 jenis jabatan, itu menjadi sederhana, bisa jadi hanya 3. Yang tadinya ada analis apa begitu, ada 5 analis, kemudian ada 5 pengelola, kemudian ada 5 pengadministrasi dengan nama yang berbeda-beda, itu disederhanakan. Di Permen 445 disederhanakan. Yang tadinya ada 5 analis jadi 1 penalah teknis kebijakan.
Yang tadinya ada pengelola apa begitu, pengelola anggaran, pengelola data, pengelola data dan informasi dan seterusnya, itu menjadi pengelola data dan informasi. Nah, begitu juga pengadministrasi, pengadministrasi umum, persuratan, pengadministrasi keuangan, pengadministrasi anggaran, itu dikonversi menjadi pengadministrasi perkantoran. Jadi lebih sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tidak susah. Kecuali yang teknis Bapak Ibu. Yang kita temui pada saat des di perangkat daerah, masalah teknisnya. Teman-teman di perangkat daerah agak kebingungan karena yang menentukan itu kasubagnya. Kasubag kepegawaian, mohon maaf. Harusnya dikembalikan ke masing-masing unit kerja. Silakan petakan. Seperti itu. Jadi kalau dikembalikan ke masing-masing unit kerja, kerjanya tidak susah, Bapak Ibu. Mungkin tidak sampai 4 jam selesai sebenarnya. Tidak lama. Jadi tidak perlu memakan yang lamanya itu ketika mereka bingung, terus dia tidak mau mencari solusi, dia eksekusi sendiri. Harusnya unit kerja. Nah, kalau unit kerjanya itu yang berbicara tentang pelayanan gampang saja pakai jabatan sapu jagat, penelaah teknis kebijakan untuk yang S1-nya, pengelola data informasi untuk D3-nya, pengadministrasi perkantoran SMA-nya. Seperti itu. Kalau di sekretariat daerah kabupaten, itu rata-rata menggunakan itu sapu jagatnya. Nah, kalau di dinas, tergantung dinas teknis apa. Bapak Ibu tinggal lihat di situ ada kementerian teknisnya, ada instansi pembinanya, disesuaikan saja. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Fajrin, Pak Moderator. Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sekedar informasi juga untuk skemanya kita terkait pengisian lembaran konversi ini, memang kita akan share atau kita kasih ke OPD masing-masing untuk mereka petakan. Jadi memang hari ini Pak kita hanya untuk tutorialnya saja untuk pengisiannya. Jadi tapi tetap untuk dia punya hasil dari lampiran konversi itu yang akan diinput itu tetap kita kembalikan ke OPD masing-masing untuk supaya kasubag kepegawaian atau yang membidanginya itu berkonsultasi Pak dengan OPD. Kira-kira begitu Pak. Izin Pak, siapa tahu bisa, soalnya ada beberapa ini yang mungkin bertanya. Siapa tahu bisa ini Pak, bisa sharing. Ya, baik. Untuk pertanyaan kita langsung saja ya, Moderator. Oke Pak, ini dari mungkin ada saya bacakan dari chat yang jabatan 3 jabatan ini yang laundry gizi keamanan. Ya, langsung kita jawab saja Pak ya. Ya. Ini masih ada yang dari rumah sakit ya. Saya langsung dengar penjelasan. Ya, nanti saya serahkan ke Pak Reski untuk menjawabnya. Ya, silakan Pak Reski. Izin Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama terkait petugas laundry, masuk klasifikasi jabatan apa? Jadi untuk laundry, pramu, dan supir, pramu saja sebagainya tergolong dalam operator layanan operasional. Klasifikasinya operator dengan kelas 5. Kalau yang pertanyaan kedua, Mohon izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. izin Pak, izin sudah jelas? Ya. Tes. Oke Pak. Ya, boleh saya ulangi Pak ya? Ya, diulangi Pak. Ya, untuk pertanyaan pertama dari rumah sakit terkait jabatan laundry itu termasuk jabatan apa? Jadi petugas laundry termasuk dalam operator layanan operasional. Dia kelas 5. Nah, itu juga mencakup supir,
pramubakti, pramusaji, dan sebagainya. Untuk yang pertanyaan kedua, terkait dengan gizi dan keamanan. Gizi ini, petugas dari rumah sakit, saya ingin bertanya, gizi ini dia kualifikasi pendidikannya apa? Dia S1, D3, atau SMA? Atau dia teknis di kesehatan? Karena fungsional gizi untuk kesehatan juga ada. Nama jabatan sebelumnya apa? Boleh diperjelas dulu? Oke, Bu Fadilah dari rumah sakit. Ya mutu ya. Oh, kalau untuk dia lulusan SMA Pak. Kalau laundry sama keamanan itu lulusan SMA. Bisa didengar Pak? Bisa, Bu. Iya. Bisa dijawab. Ya, jadi yang gizi yang bukan tenaga kesehatan ya, yang SMA ya. Iya. Oke. Jadi Pak, gizi dari yang SMA Pak, yang di luar kesehatan. Siap. Jadi kalau dia SMA, kita memakai operator layanan operasional juga Pak, sama. Nah, klasifikasi jabatannya operator. Jadi izin mungkin sebaiknya teman-teman bagian organisasi dan BPS, BKPSDM Kabupaten Banggai rembuk dulu bersama OPD, menentukan nomenklatur jabatan apa saja yang mau diinput. Karena kalau berdasarkan aplikasi yang tadi kita perhatikan bersama, hanya klasifikasi klerek Pak. Sementara di perhubungan, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Dinas Cipta Karya itu ada teknis Pak, di operator. Nah itu harus diklasifikasi semua Pak, ditentukan bersama dengan OPD-nya karena mereka yang lebih tahu. Duduk bersama. Kita di provinsi seperti itu Pak. Kita panggil OPD teknis, duduk bersama, kita klasifikasi jabatannya berdasarkan Permen 41, kemudian kita ambil dari Permen 45 agar nomenklatur atau jabat apa yang dikerjakan di Permen 41 sesuai dengan apa yang dikerjakan di Permen 45. Oke. Sudah melenceng, ya. Terima kasih Pak. Kenapa muncul yang di aplikasi hanya 3 Pak? Karena itu hasil dari dulu antara pertemuan BKD dan organisasi sudah melakukan pelatihan tentang peralihan nama jabatan itu, sehingga ditentukan 3 itu, sehingga yang di aplikasi itu kenapa muncul hanya 3 jabatan klerek, ketika di operator ya akan muncul juga operator sesuai dengan hasil yang komunikasi antara BKD dan biro organisasi, sekalian dengan ketika mereka dilakukan pelatihan pembuatan anjap untuk yang nomenklatur jabatan yang Permenpan 42 tahun 2022. Jadi pernah diundang untuk adminnya itu ke bagian organisasi untuk menyusun itu Pak, jabatan apa yang harus ditentukan. Jadi sehingga untuk hari ini, untuk yang ini hanya pengisian saja karena mereka sudah pernah diberikan pemaparan dan bahkan diberikan form untuk pengisian anjap ABK-nya Pak, yang untuk jabatan itu dari organisasi. Begitu Pak. Ya, izin Pak, ini hanya saran dari organisasi provinsi bahwa sebaiknya di aplikasi tersebut ditambahkan Pak spesifikasinya supaya mencakup semua nomenklatur jabatan, karena di teknis dan operator ini ada khususnya perhubungan Pak. Mereka itu lebih banyak operator daripada klasifikasi jabatan klerek. Oke. Nah, ya nanti jadi kasihan teman-teman di perhubungan dan PUPR jika ingin menginput jabatannya tidak ada. Ini hanya saran dari kita. Ya. Kemudian siap Pak. Ya. Jadi kami sudah siapkan itu jenis jabatan, ada operator, klerek, dan teknisi Pak. Jadi nanti ketika dipilih klerek dia akan muncul jabatan yang pernah disebutkan antara OPD dengan biro organisasi. Demikian juga ketika dia pilih jenis jabatan operator, yang muncul di situ ada jabatan yang pernah yang keluar yang telah dibuat anjap dan jabatannya oleh bagian unit kerja dan biro bagian organisasi Pak. Oh, ya, siap. Jadi saya lanjut Pak ya. Dia akan muncul berdasarkan jabatan yang sudah pernah sudah dipilih Pak. Jadi ini hanya besok mungkin pengisiannya saja. Saya lanjut Pak ya. Izin. Ya. Untuk selanjutnya penagih retribusi pajak. Nah, ini saya mau, dia termasuk klasifikasi jabatan operator. Tapi lihat kembali Pak, kualifikasi pendidikannya apa dulu ini? Untuk bagian retribusi dan penagih pajak. SMA Pak. Bertanya. SMA.
SMA. Kalau SMA Pak dimasukkan operator layanan operasional. Terus pertanyaan berikutnya, jabatan bendahara S1 dan penerata jamuan SMA klasifikasi jabatannya apa? Yang pertama Pak, ingin mempertegas bahwa bendahara itu bukan nomenklatur jabatan. Bendahara hanya tugas tambahan. Ini sudah penyampaian dari Menpan dan Kemenkyu Pak. Izin Bapak Ibu, jadi bendahara itu tugas tambahan, bukan nomenklatur jabatan. Kalau di Permenpan 45, karena dia unit kerjanya itu sekretariat, maka menggunakan nomenklatur penelaah teknis kebijakan untuk yang S1. Untuk yang D3-nya menggunakan pengelola data dan informasi. Untuk kelas 5-nya menggunakan pengadministrasi perkantoran dengan syarat wajib memiliki sertifikat pengelolaan keuangan Pak, wajib. Jika belum memiliki, dikasih waktu masa transisi selama 1 tahun. Itu untuk bendahara. Kemudian yang selanjutnya bertanya tentang jabatan pelaksana di sekolah. Memakai jabatan sapu jagat Pak. Kelas 7-nya memakai pengelola teknis kebijakan, kelas 6-nya pakai pengelola data dan informasi, kelas 5-nya memakai pengadministrasi perkantoran. Nah, yang dikerjakan bersifat administratif dan berulang-ulang. Izin Pak, saya sudah jawab semua, mungkin ada lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin ada tambahan lagi atau ada yang bertanya langsung dari BPBD Kabupaten Banggai. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari BPBD Kabupaten Banggai Pak, kami langsung saja terkait Kemenpan 1103 tentang nama jabatan, khususnya di pada BPBD tidak ada nama jabatan yang tercantum dalam Kemenpan tersebut untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu bagaimana Pak solusinya? Kemudian yang kedua, yang nama jabatan analis sumber daya manusia, contohnya Pak, analis sumber daya manusia, yang tadinya kelas 7 dia sementara kuliah, sekarang sementara kuliah. Apakah dia masih dibutuhkan rekomendasi dari kampus untuk masuk di kelas 7 atau seperti apa? Tolong penjelasannya Pak. Sekian. Tidak ada analisis yang Voting sana sih. Oh, iya. yang dipertanyakan ini Bu izin menjawab. Jadi kalau BPBD di Permenpan 45 Bu ada dua nomenklatur teknis operator yang diusul oleh Basarnas, yaitu instruktur pencarian dan pertolongan untuk S1-nya. Yang D3-nya pengelola pencarian dan pertolongan. Ini ditaruh di bidang Bu. Mohon izin Bu, bisa dibaca kembali. Dia nomor 95 dan 96 di klasifikasi operator. Sedangkan untuk analis sumber daya tadi Bu ya, nah dia termasuk klerek. Nah diganti pengelola teknis kebijakan saja Bu, karena dia bersifat administratif dan dilakukan berulang-ulang. Kecuali yang dua yang tadi ini Bu, yang instruktur pencarian dan pertolongan sama pengelola pencarian dan pertolongan. Dia di bidang Bu, nanti disesuaikan bidangnya. Sekiranya pekerjaan mana yang sesuai dengan jabatan tersebut. Terima kasih Bu. Kalau tidak ada, pakai yang umum saja Bu, pengelola teknis dan kebijakan. Iya Pak. Pak, kalau kita di penanggulangan bencana daerah, kalau untuk pencarian dan pertolongan itu untuk Basarnas Pak. Itu di Basarnas Pak. Tapi kalau kita di penanggulangan bencana daerah itu tidak ada pencarian dan pertolongan Pak. Karena itu jabatan pencarian dan pertolongan itu jabatan di Basarnas. Izin Bu, kalau kelas 7-nya bisa pakai penata layanan operasional. Boleh. Atau yang mau sifat lebih umumnya penata teknis kebijakan. Kalau penata layanan operasional dia Bu operator klasifikasinya. Penata teknis kebijakan dia klerek. Nanti disesuaikan Bu dengan apa yang dikerjakan.
Pak, masalah pengemudi yang kita di sini kan ada yang golongan 1, yang SMA golongan 1, SMP. Terus apakah jabatannya ini dia bisa masuk di klereka atau apa itu yang 3 jabatan itu atau bagaimana Pak? Sekarang yang bersangkutan sementara ngurus penyesuaian ijazah untuk SMA. Izin Bu, nanti disesuaikan saja Bu. Kalau SMA dia pakai kelas 5. Kalau di Sapu Jagat dia pengadministrasi perkantoran. Selama belum keluar SKPI-nya Bu, tetap menduduki jabatan tersebut. Nah, SKPI ini Bu tergantung Bu, apakah di kotak jabatan kelas 7-nya ada tersedia? Kalau tidak ada tersedia Bu, yang bersangkutan masih di kelas 5 sampai dengan kotak jabatan kelas 7-nya ada yang lowong. Gitu Bu. Tidak mesti tidak serta-merta yang bersangkutan PI langsung naik kelas jabatan Bu, tergantung kotak jabatannya tersedia atau tidak. Seperti itu dia Bu. Bagaimana ya Bu dari BPBD? Saya sedikit meluruskan Pak yang mungkin Ibu Kasub sampaikan terkait yang dia analis, tapi posisinya itu dia belum S1. Ya betul Dia sekali. itu masih sekolah karena cuma posisinya sekarang dia itu menduduki jabatan sebagai analis kelas 7. Sementara posisi kan selama ini ada dorong istilahnya melampirkan begitu surat dari kampus. Karena kalau yang bersangkutan ini sedang proses untuk apa namanya S1 begitu atau sedang kuliah. Kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Iya, mungkin saya tambahkan barangkali Pak Fajrin. Jadi kita perjelas ya Bapak Ibu. Nah, tadi katanya dia menduduki jabatan analis, tetapi saat ini belum memiliki ijazah S1 ya, seperti itu ya. Ya harusnya tidak boleh cocok, Bu. Pak. Tidak boleh, tidak bisa. Karena analis itu persyaratan pendidikannya harus minimal S1. Itu dulu, itu yang kita pertegas. Jadi belum bisa, belum layak dia menggunakan jabatan analis kalau dia belum memiliki pendidikan S1. Kalau dia SMA, berarti pendidikannya jabatannya pengadministrasi, Bu. Nah, ini tidak mohon diperbaiki ya. Jadi dia bisa menggunakan jabatan analis apabila sudah memiliki S1. Ijazah S1. Itu pun ijazah S1-nya harus di-PI-kan dulu. Muncul di dalam SK jabatannya. Jabatan pelaksana sebagai apa? Baru dia layak menggunakan jabatan analis. Selama belum ada ijazah dan SK pengangkat SK jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan S1 belum bisa menggunakan analis. Nah, proses peralihan konversi dari 41 ke 45 pasti pilihannya kalau bukan penata layanan operasional, penelitian teknis kebijakan. Nah, di satu sisi dia belum memiliki ijazah S1. Harusnya diturunkan Bu ke pengadministrasi perkantoran. Itu jelas. Kualifikasi pendidikannya SMA. Jadi mohon teman-teman bagian organisasi difasilitasi untuk diturunkan. Nah, ini sebenarnya bukan dirugikan Bapak Ibu, malah dia diuntungkan. Malah diuntungkan. Makanya tadi di awal kami sampaikan, saya disampaikan, Pak Rizky sampaikan, proses konversi ini harus memperhatikan apa tugas yang sudah dilaksanakan pada jabatan 41, Permen 41. Sehingga proses konversinya itu jelas, sesuai, tidak salah kamar. Itu jangan sampai misalnya harusnya dia ada teknisnya jabatannya, kita karena malas mencari, maksudnya tidak tidak kita teliti terlebih dahulu terkait dengan tugas jabatannya, ya sudah sarankan ke penelitian teknis kebijakan atau penata layanan operasional. Padahal setelah dikonsep ada jabatan teknisnya yang berkenaan dengan jabatan Permenpan 41. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi di BPBD, mohon maaf Bapak Ibu, kami sarankan untuk diturunkan.
diturunkan dari analis itu menjadi pengadministrasi. Karena belum terpenuhi. Oke lah, misalnya pertimbangannya mungkin dia kualifikasi pendidikannya SMA, tetapi tugas-tugasnya yang dia laksanakan itu berbicara tentang menganalisis, memberikan rekomendasi, dan seterusnya. Nah, itu lain lagi. Berarti dalam tanda kutip, kepala unit kerjanya yang belum memahami pembagian tugasnya. Harusnya dibagikan tugas-tugas analis itu dibebankan kepada si analis, bukan kepada pengadministrasi. Oke lah, mungkin karena kekurangan pegawai. Tetapi jabatan itu tidak boleh dilekatkan sama dia karena secara kualifikasi pendidikan belum memenuhi syarat. Seperti itu kira-kira, Pak Fajrin dan dari BPBD Kabupaten Maros. Oke, terima kasih Pak Ansar terkait penjelasannya. Mungkin sedikit saya tambahkan, berarti ini stressing juga penegasan buat teman-teman di OPDE terkait jika ada kasus yang seperti begitu, berarti seperti yang tadi Pak Ansar sampaikan, berarti daerah tawar menawar Pak diturunkan. Ya, betul Pak, betul Pak. Sepanjang kualifikasi pendidikannya belum terpenuhi dan belum dibuktikan dengan SK pengangkatan jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, belum layak menggunakan jabatan itu, Pak. Kalau dia pendidikan terakhir SMA, walaupun dia sudah S1 nih, sudah punya ijazah, tapi belum dibuktikan dengan SK yang dikeluarkan oleh BKD. SKPI-nya. SKPI-nya di jabatan apa dulu nih? Nah, apakah dia jabatannya tetap di pengadministrasi atau dia bisa naik ke analis? Nah, kuncinya ada di BKD. Nah, harusnya, mohon maaf, bagian organisasi yang memfilter itu. Karena peta jabatan dan analisis jabatan analisis beban kerja itu difasilitasi di bagian organisasi. Jadi harusnya tidak terjadi seperti di BPBD Banggai. Kualifikasi pendidikan SMA, karena dia punya rekomendasi, dia sedang melaksanakan kuliah, boleh digunakan analis. Orang sudah lulus saja, sudah punya ijazah, belum tentu bisa menggunakan analis, Pak. Saya tegaskan kembali kepada teman-teman para kasubag. Jadi disampaikan kepada teman-teman, ijazah itu Bapak Ibu, ketika PI yang disesuaikan adalah pendidikannya, bukan jabatannya. Sekali lagi, penyesuaian ijazah tetapi bukan penyesuaian jabatan. Nah, jabatannya bisa disesuaikan apabila di unit kerja itu masih terdapat jabatan S1 yang lowong. Nah, kalau sudah full, contoh misalnya di sama Fajrin, analis jabatan kita menggunakan jabatan yang lama nih, 41. Analis jabatan di bagiannya Pak Fajrin atau di subagnya Pak Fajrin itu ada 4 orang. Kebutuhannya 4. Nah, otomatis selisihnya 0 dalam peta jabatan. Berarti dianggap analis itu sudah terpenuhi, analis jabatan itu sudah terpenuhi. Nah, tiba-tiba ada teman-teman pengadministrasi umum karena dia kuliah PI, kemudian dia mau disesuaikan ke analis jabatan di unit kerja situ, di unit kerja yang sama. Nah, ini tidak bisa karena jabatan analis yang ada di unit kerja itu sudah full. Sudah full. Sudah full. Makanya BKD, mohon izin teman-teman BKD, ketika melakukan PI itu harus memperhatikan anjab. Memperhatikan anjab dan meminta rekomendasi dari unit kerja yang bersangkutan, apakah jabatan ini masih lowong atau sudah full. Nah, kalau sudah full, maka yang bersangkutan yang disesuaikan hanya nama ijazahnya saja, kualifikasi pendidikannya, tetap dalam jabatan yang sama. Seperti itu. Kalaupun misalnya ada pengelola, berarti bisa dia naik ke pengelola, naik 1 tingkat. Karena pengelola itu kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan minimal D3. Berarti S1 boleh. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan teman-teman, Bapak Ibu.
Jadi jangan sampai di pemikiran kita, saya S1, saya harus analis. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus perhatikan anjap ABK serta peta jabatan yang sudah kita susun. Kalau begitu mindsetnya kita, maka anjap ABK yang sudah kita susun itu akan selalu bertambah. Bertambah terus. Nah, kemudian tugas jabatan pengadministrasi di bawah ini akan habis. Karena semua sudah terkumpul itu yang tadinya kita butuh, misalnya sama Pak Fajrin, butuhnya hanya 4 analis nih, analis jabatan. Nah, karena teman di bawah ini taruhlah misalnya ada 5 pengadministrasi, karena mereka ini secara bersamaan sudah S1, maunya semua mau disesuaikan ke analis. Jadilah 9. Nah, ini kan sudah mubazir. Padahal tugas-tugas sebagai menganalisis ini hanya bisa dilakukan 4 orang saja. Nah, kalau ditambah 5, berarti kan pekerjaan itu terbagi, terpecah-pecah. Nah, ini berdampak pada beban kerja Bapak Ibu. Nanti konsekuensinya ke TPP. TPP yang Bapak Ibu terima, itu tidak layak, kan di situ ada kriteria Bapak Ibu. Ada kriteria beban kerja, ada prestasi kerja, dan seterusnya. Nah, di TPP, ketika beban kerjanya Ibu melebihi kalau perhitungan anjap ABK-nya melebihi dari 1,01, berarti layak diberikan TPP dengan kriteria beban kerja. Nah, bagaimana kalau yang 5 tadi ini digabung dengan yang 4 tadi nih? Nah, terbagilah beban kerjanya. Logikanya di dalam TPP untuk kriteria beban kerja tidak layak menerima TPP. Harusnya seperti itu. Jadi mohon izin, ini terjadi juga di kami di Pemprov Sulteng. Nah, ini yang sementara kami tata, kami bangun. Jadi mohon teman-teman BKPSDM dan organisasi ini selalu duduk bersama. Karena eksekutornya ini ada di BKPSDM. Organisasi hanya membuatkan rumah jabatannya saja. Siapa yang akan duduk di situ, itu adalah BKPSDM. Seperti itu. Ya, itu saja barangkali Bapak Ibu. Siap. Silakan Terima kalau kasih, masih Pak. ada yang mau ditanyakan. Ya, barangkali Pak Rizky ada mau menanggapi pertanyaan dari Dikbud ya sudah ini. Ya Pak, izin Pak. Saya dari Dinas PUPR Kabupaten Banggai. Pertanyaannya, pengelola data di bagian kepegawaian S1 masuk klasifikasi jabatan apa? Yang pertama Pak, di sekretariat, sekali lagi, sekretariat pekerjaannya bersifat administratif dan berulang. Secara umum kita memakai nomenklatur jabatan sapu jagat Pak. Untuk S1-nya pakai pengelola teknis kebijakan, kelas 6-nya pakai pengelola data dan informasi, kelas 5-nya pakai pengadministrasi perkantoran. Clear sampai di situ untuk sekretariat. Kemudian selanjutnya dari kantor camat Lamala. Izin Pak, saya sampaikan kembali, bendahara itu tugas tambahan Pak, bukan nomenklatur jabatan. Nah, dilihat kembali Pak, yang ditugaskan oleh pimpinan untuk mengelola keuangannya ini kualifikasi pendidikannya apa? Yang kalau dia S1 pakai pengelola teknis kebijakan, kalau dia D3 memakai pengelola data dan informasi, kalau dia SMA memakai pengadministrasi perkantoran dengan syarat wajib memiliki sertifikat pengelolaan keuangan. Berikutnya dari Set DPRD Kabupaten Bangkai, Pranata Pasukan Pengamanan kualifikasi pendidikan SMA. Kalau dia kualifikasi pendidikan SMA, kita pakai operator layanan operasional Pak izin. Kemudian bagian hukum Setda Kabupaten Bangkai terkait jabatan analis sistem informasi hukum, tetapi basic sarjananya ekonomi. Izin Pak, di Permenpan 45 kualifikasi pendidikan itu sudah dikunci. Izin Bapak Ibu, kualifikasi pendidikan khusus hukum itu sudah dikunci. Ada 3 nomenklatur jabatan yang bisa digunakan, yaitu untuk kelas untuk tujuannya penata kelola hukum dan perundang-undangan, kemudian penyusun materi hukum dan perundang-undangan, serta dokumentalis hukum untuk kelas 6-nya. Kelas 7-nya ada 2. Dilihat kembali Pak, apa yang dikerjakan. Jika dia berhubungan dengan telaahan atau evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan, dia memakai nomenklatur jabatan penata kelola hukum dan perundang-undangan. Jika dia bersifat harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyampaian data dan informasi,
yang masuk di penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Nah, klasifikasinya itu klerek, Pak. Bisa dilihat di nomor 15, 16, dan 19. Nah, untuk kualifikasi pendidikan, Pak, mohon maaf. Penata kelola hukum dan perundang-undangan hanya bisa diisi oleh hukum, kebijakan publik, sosial dan politik, serta administrasi. Ekonomi tidak masuk, Pak. Jadi sebaiknya yang bersangkutan dicarikan jabatan yang sesuai, mungkin di bagian tata usahanya, karena basicnya ekonomi, bukan sehubungan dengan hukum. Sebab kemarin penyampaiannya Ibu Mita bahwa yang bisa menentukan klasifikasi jabatannya hanya kementerian lembaga. Daerah tidak bisa menentukan, Pak, izin. Jadi kunci. Kita tidak punya ruang untuk menambah atau mengurangi kualifikasi pendidikan tersebut. Jadi saran izin untuk teman-teman organisasi dan BKPSDM Kabupaten Banggai untuk melakukan identifikasi kualifikasi pendidikan, ditempatkan sesuai dengan tempatnya dan porsinya, Pak. Izin, terima kasih. Izin, Pak, masih ada lagi satu ini dari Camat Balantak Selatan. Untuk kualifikasi pendidikan SMP sederajat, izin, Pak, dari Kemenpan sudah tidak ada kelas jabatan di bawah kelas 5. Paling rendah itu SMA, Pak. Jadi untuk SMP ke bawah, dia ditaruh di pengadministrasi perkantoran. Hanya nanti besaran TPP-nya dibunyikan di SK-nya, Pak, bahwa menerima sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, yaitu SMP. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak materinya dan pencerahannya untuk hari ini. Masih ada lagi? Kalau bendahara sudah cukup jelas tadi saya rasa. Bendahara kemudian jabatan yang lain itu sudah. Ini dari Setda lagi Pak. Ini SMA. Izin, Pak. Peranata acara ini sebaiknya tidak dimasuk di keprotokolan seperti yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Analisa dan Formasi Jabatan tadi, bahwa keprotokolan itu dilihat kembali, Pak, apa yang dikerjakan. Bisa jadi provinsi dan kabupaten itu berbeda, spesifikasinya seperti apa. Jika keprotokolernya hanya bersifat administratif seperti membuat jadwal, mengatur jadwal, itu dikasih kelas 5. Tapi kalau dia lebih spesifik seperti melakukan analisa atau rekomendasi dan buat ini apa, telahan, nah itu boleh dibuat kelas 7. Jadi keprotokoleran khusus itu diberikan wewenang kepada daerah untuk menentukan kelas jabatannya, mau pakai kelas 5, kelas 6 atau kelas 7 sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kalau peranata acara, saran saya masukkan di pengadministrasi perkantoran, Pak. Sekian. Oke, terima kasih. Jadi kalau memang tidak spesifik, intinya berarti kita masuk ke jabatan sapu jagat, Pak, ya. Yang 3 jabatan itu tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu setelah Zoom ini ketika masih ada kendala untuk konversi, bisa langsung hubungi bagian organisasi supaya memang kita tidak salah tadi seperti Bapak bilang, tidak salah memilih. Karena ini menentukan nasib orang juga. Jadi silakan koordinasi dengan bagian organisasi kita. Mungkin Bapak Ajin bisa siap sedia dihubungi 1x24 jam mungkin untuk koordinasi masalah jabatan ini supaya jangan lagi salah. Nah, mungkin jabatan-jabatan lain itu kita lihat tadi pernyataan dari setiap provinsi, kita perhatikan jabatan kalau dilakukan berulang-ulang atau jabatan sama, itu kita pilih yang 3 tadi berdasarkan jenjang pendidikannya, basis pendidikannya. Kemudian untuk yang kecuali ada jabatan yang khusus, yang spesifik memang, itu nanti melakukan koordinasi dulu dengan bagian organisasi Kabupaten Banggai. Kira-kira dia masuk di mana, anjapnya di mana, dan bagaimana supaya memang betul-betul khusus. Untuk yang lain, untuk penjelasan yang tadi, mungkin sudah bisa dipetakan dia lari kemana. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin saya persilakan closing statement dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah dulu. Terima kasih, ini materinya sudah dibagikan, silakan Bapak Ibu download untuk referensi.
Untuk yang cara pengisian template-nya nanti bisa koordinasi dengan BKPSDM dan bagian organisasi. Terima kasih. Silakan Bapak dari Biro Organisasi. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi berdasarkan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman BKPSDMB, kemudian Biro Organisasi, bagian organisasi, dan seluruh Kasubag Kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten Banggai. Kami sangat apresiasi. Ini salah satu langkah gerak cepat. Kalau kita bilang gerak cepat untuk kesejahteraan ASN. Karena ini ujung-ujungnya akan menentukan kesejahteraan ASN. Karena ujung-ujungnya TPP nih Bapak Ibu. Ujung-ujungnya TPP. Jadi mungkin closing statement dari kami. Jadi bagian organisasi BKPSDMD itu adalah tim kerja. Jadi harus selalu satu suara, seiring berjalan. Organisasinya adalah pramunya, yang buat makanannya, yang buat rumahnya. Nah, BKD-nya adalah yang eksekutornya, tim eksekutornya untuk pengisian. Siapa yang layak untuk duduk di rumah situ, siapa yang layak untuk menempati kotak dan rumah jabatan itu. Jadi itu dulu basicnya yang perlu kami sampaikan. Di kita juga hampir semua di pemerintah daerah BKD dan organisasi itu harus sejalan. Jadi harus duduk bersama dalam melakukan penataan SDM operator. Nah, teman-teman dari Kasubag Kepegawaian, mohon kerjasamanya Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Karena berbicara terkait penataan SDM operator ini selalu berkelanjutan, tidak habis-habis. Muncul regulasi satu, belum selesai satu ini, muncul lagi yang lain. Apalagi terkait dengan aplikasi nih Bapak Ibu, aplikasi di Menpan itu punya si PKN keluarkan lagi si ASN, di Dagri keluar lagi Anjab. Nah, semua tugas fungsinya ini sebenarnya sama, cuma outputnya yang berbeda. Nah, kalau di BKN sama Menpan ini alhamdulillah sudah sudah mulai sama-sama nih. Nanti katanya mau gunakan CSN. Nah, di Dagri-nya bagaimana nih? Karena di Dagri ini kita tetap menginput Anjab, outputnya berbeda untuk penerimaan TPP. Kalau CSN nih untuk penataan SDM-nya. Mulai dari pengangkatannya, kemudian penerimaannya dan seterusnya sampai dengan pensiun. Seperti itu. Jadi mohon kami sampaikan ini kepada teman-teman di perangkat daerah provinsi untuk selalu tetap semangat teman-teman Kasubag Kepegawaian karena masih banyak PR-PR yang harus kita laksanakan. Selalu berkoordinasi dengan bagian organisasi, selalu berkoordinasi dengan BKPSDM. Apa yang dilakukan organisasi dan BKPSDM hari ini, nah itulah bentuk-bentuk langkah-langkah dalam penataan SDM operator menuju ASN yang profesional dan berkompeten. Jadi itu saja barangkali Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Silakan kalau Bapak Ibu mau langsung koordinasi ke kami di organisasi, silakan. Kami terbuka menerima konsultasi dan koordinasi dari Bapak Ibu sekalian. Silakan saja. Sampaikan nanti nomor kontak kami silakan diminta ke Pak Fajrin. Kalaupun misalnya ada yang belum ingin ditanyakan secara lengkap lagi, silakan nanti Pak Fajrin boleh di-share nomor kontak kami, nomor saya pribadi, nomor Pak Rizky juga boleh. Silakan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam kegiatan hari ini. Mohon dimaafkan. Saya atas nama Biro Organisasi mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya dan arahannya dari Biro Organisasi Kabupaten Banggai. Jadi Bapak Ibu mohon untuk membantu kami sesuai tadi karena kami dari bagian organisasi juga akan mengirim hasil ekspornya itu Excel ke Biro Organisasi untuk direview dulu, jadi dicek dulu. Jadi memang sesuai arahannya tadi Pak Gaban, dan kita kerja, nah kemudian ada libur panjang ini, jadi mungkin bisa dimaksimalkan. Organisasi, bagian organisasi saya bilang, kalau bisa hari Senin sudah selesai menginput supaya apa? Masih ada waktu sebelum kita mengirim ke provinsi, kita cross check mana yang kurang atau ada perbaikan, itu masih ada waktu. Jadi masih bisa diperbaiki. Jadi dari organisasi penyampaian bahwa menginput bisa sampai kalau bisa hari Senin sudah selesai.
Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dan perbaikan. Dan selama hari ini sampai hari Senin kita selalu dari BKD juga mengontrol, organisasi mengontrol sampai di mana inputan Bapak Ibu. Kemudian ketika ada kendala, kami siap boleh ke nomor layanan BKPSDM dan ke bagian organisasi untuk konsultasi masalah pengisian maupun peralihan jabatan. Dan terima kasih sekali kepada Biro Organisasi Setda Profesor Setengah, mereka juga siap. Jadi Bapak Ibu bukan cuma dari Banggai, ternyata dari Sulteng juga siap membantu pemerintah Kabupaten Banggai, khususnya Kasubag Kebudayaan untuk menentukan nanti konversi jabatan ini. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Jadi bukan hanya berakhir ketika selesai semua hari ini, tetapi berlanjut komunikasi kita, baik itu lewat WA maupun komunikasi yang lain, bisa datang langsung ke bagian organisasi untuk kelanjutan dan pengisian ini, supaya sebelum kami atau BKD dan bagian organisasi mengirim ke Kemenpan dan direview dulu terlebih oleh Biro Organisasi Sulawesi Tengah, itu sudah masuk ke kami. Jadi sudah memang betul-betul ketika data sudah dikirim, sudah fix dan sudah final. Oke, terima kasih. Jika tidak ada lagi, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri kegiatan hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ansar selaku pemateri hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Kami pulang. Boleh, tidak pulang. Terima kasih dari pemateri. Kami ucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya terkait pengisi inputan dari Semakin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar usulan rencana pelaksanaan